Madam Connie. Yes. Itu pembukaan saya tadi. Keren. Jadi orang punya kanal yang lebih jelas untuk mengekspresikan pandangan. Thank you. Dan semoga tidak cepat tersinggung. Itu barang mahal loh di Indonesia Barang hari mahal ini. ya. Oke, Ma'am, kita pernah membuka di sini. Sekarang Mas Hasto beberapa hari yang lalu ditahan oleh KPK. Kita tidak akan masuk pada kasus hukumnya. Karena itu adalah kewenangan penyidik. Biarkanlah para penyidik dengan lawyer-lawyernya yang bertarung. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya, saya lihat sebagai sahabatmu ini, juga bagi sahabat bagi Mas Hasto, dan banyak sekali teman saya termasuk di PD Perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat Anda itu tampaknya melibatkan diri jauh ke dalam situasi ini? Saya nggak ngerti kalau pertanyaan kakak akbarku yang tersayang ini melihat aku seolah-olah melibatkan diri. Oke. Aku merasa aku banyak melibatkan hati dan pikir. Gitu. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil tuh semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bicara tentang Bung Karno. Dia orang Bugis. Bate-bate Pandungo, wali-wali muali. Nah, jadi keras sekali kalau didikan. Iya. Kamu harus seperti Soekarno. Nah, ini teman-teman yang di Sulawesi Selatan ternyata keturunan Bugis nih. Wajar nih kalau kayak gitu. Oke. To cut the story short, of course saya itu kagum pada partai yang menurut saya punya sikap. Oke. Dan menurut aku sikap yang tidak bisa ditawar itu adalah sikap seorang Megawati Soekarno Putri. Makanya saya udah gak pernah nyebut ibu tuh Megawati, tapi ibu bangsa. Oke. Why? Kita lihatlah dia pernah menghadapi Orba seperti apa, ya kan, yang berseberangan dengan negara atau dengan pemerintah, gitu kan. Kemudian di era SBY pun dia tidak bergabung kan, istilahnya begitu. Di sekarang pun dia demikian. Dan aku melihat perlakuan pada Pak Hasto yang tadi udah kita pernah bahas sebelumnya itu, kok jadi makin lama makin mengerucut. Okay. Nah, itu kenapa aku merasa bahwa aku harus mensosialisasikan kepada orang kalau Indonesia mau terang kembali. Kan sekarang Indonesia gelap nih judulnya. Ya harus mendengar pihak yang tidak ada di pemerintahan, which is PDIP. Okay. Nah, kebetulan karena saya bersahabat dengan Mas Hasto, bersahabat dengan kakak, kita dulu di sini bareng waktu itu, ya kita bahas. Tapi sekali lagi yang saya libatkan tuh pikiran, hati dan persahabatan saya. Itu aja. Saya bukan anggota partai. Ibu Mega menyebutnya saya simpatisan partai. Bukan kader ya? Bukan. Tidak punya KTA? Nggak punya. Silakan buktikan. Emang dari dulu gosip gue punya KTA partai terus. Nah, terus sering kali dalam pertemuan-pertemuan ibu menyebut saya sahabatnya. Okay. Contoh kemarin pada saat menjelang para gubernur dan para kepala daerah retreat itu, kan semua dikumpulkan di sekolah partai. Setelah ibu berpidato 2,5 jam, ibu meminta saya dengan khusus untuk memberikan arahan pandangan kepada para kepala gubernur dan kepala daerah. Artinya apa? Artinya pemikiran saya kan digunakan untuk memberi wawasan utamanya geopolitik kalau menurut ibu. Nah, kalau saya boleh cerita juga, itu kenapa saya mendampingi Ibu Mega pada saat kunjungan-kunjungan kenegaraannya. Ini gini, undangannya itu pribadi, tapi karena dia presiden dan selama-lamanya seorang presiden atau mantan presiden akan dipanggil presiden, maka juga semua perlakuan VVIP protokol itu dia sebagai presiden. Bagaimana diundang di Vatikan, bagaimana duduk di sampingnya Ratu Raina dan juga Al Gore dan di samping Paus untuk menyampaikan pemikirannya yang mendunia tentang sikapnya terhadap sikap bangsa kita tentang Pancasila misalnya. Kemudian diminta oleh Paus untuk menjadi penasehat seluruh sekolah Vatikan di seluruh dunia. Sekolah apa? Okorentes atau apa namanya lupa. Nah, tapi itu bayangkan seorang Megawati, seorang perempuan Indonesia yang sampai diminta ke sana. Dan nggak berhenti di situ kakak Akbar. Kemudian beliau diundang ke Uni Eropa, Uni Emirat Arab. Dan di sana tuh bicara tentang Pancasila Summit. Bagaimana nanti MBZ itu dengan calon penggantinya nanti tahun ini akan digantikan rajanya. Itu akan betul-betul mendukung Pancasila Summit. Oh, iya. To cut the story short, pemikiran Soekarno, pemikiran Indonesia dengan Pancasila dengan nilai-nilai non-alignment itu tuh sedang digaungkan ke dunia oleh seorang Megawati. Sekarang normal nggak sebagai temannya atau ibu menyebut saya sahabatnya, kemudian temannya sekjen juga dan teman banyak kawan saya di PDIP bukan cuma ibu dan Pak Sekjen. Saya kemudian merasa bahwa, kenapa ya PDIP itu kayaknya agak
di pojokan kalau saya boleh bilang begitu. Sekali lagi nih, saya bicara ini saya nggak mau bahas hukum karena saya udah lihat diskusi dengan Pak Roni misalnya dengan beberapa tokoh di PDIP. Secara hukum katanya Mas Hasto itu clear kan. Tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nah ini mungkin yang kita mesti. Iya, kita masih bicara relasimu dengan teman-teman di PDIP ya, Madam ya. Terkhusus Ibu Mega. Kan Ibu Mega itu kan orangnya sangat selektif. Dia telah melewati fase di mana budaya gampang kagum itu sudah lewat. Betul. Dan ketika kemudian saya melihat ini, Anda berada di dekatnya bahkan untuk momentum-momentum yang sangat krusial, itu saya beranggapan bahwa ini istimewa ini. Setidaknya bagi kami-kami yang melihat PDIP dari luar itu, dari jauh, bisa digunakan kedekatan Anda dan pola komunikasi Anda dengan Ibu Mega itu, kami bisa jadikan semacam parameter untuk menilai apa sih penyikapan PDIP menyangkut itu. Nah, kemarin di Vatikan, di berumroh. Umroh ya, dan umroh kita tuh lucu. Biasanya orang umroh untuk dirinya kan. Kami ini semua yang ada berangkat itu, semua sepakat kita mendoakan Indonesia. Gak ada yang mendoakan pribadi, bener deh, itu gak bohong. Mendoakan Indonesia segera baik-baik saja. Karena memang gak baik-baik aja sih. Dan begitu pulang disambut dengan Indonesia gelap tuh, aku gemes. Aku pengen bikin Indonesia terang, bagaimana menterangkan kembali Indonesia. Kira-kira itulah. Oh gitu ya. Ini harus saya tata baik-baik ini, soalnya sudah menggunakan kata Indonesia gelap ini ya. Oke, Mem, selamat ya atas kedekatan yang tidak semuanya orang menikmati fasilitas itu ya. Karena kan orang seusia seperti kita ini kan bisa belajar sama Ibu Mega ya. Apapun apapun algoritma politik yang ada di benaknya, kita bisa belajar. Tahu Kakak Akbar apa yang saya paling belajar? Saya tuh orang yang tidak sabaran. Saya orang yang sangat reaktif. Oke? You know me better. Dari ibu saya belajar tenang, terus bagaimana bersikap untuk diam dan berpikir dan berdialektika. Ibu itu dalam perjalanan saya baik di kediaman itu ke Umar, atau kita sedang terbang bersama, atau kita sedang duduk bersama satu tempat, selalu remind itu, dialektika itu penting, dialektika selalu improving gitu. Jadi nggak bisa kita lihat satu masalah itu hanya hitam putih, tapi harus betul-betul wise gitu, atau menggunakan Eagles view gitu untuk satu masalah. Dan itu mungkin saya apresiasi. Kalau saya lebih merasa saya sangat terhormat ada di posisi itu. Nah, duduk di sini hari ini sebenarnya saya benar-benar jadi super ekstra panas. Oke, I will tell you why. Gara-gara Mas Hasto ini, dengan kejadian Mas Hasto, ya kan. Lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Oke, tadi aku masuk situ ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu. Karena kita punya perjanjian, apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya, non-disclosure agreement, ya kan? Bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah, udah dari situlah kira-kira. Jadi ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Dari mana silakan sedang diselidiki. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Nah, tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Kok Mas lagi kakak? Saya kok tiba-tiba kaget ya. Ada orang seolah-olah baca berita bahwa ini loh dokumen-dokumen Ibu Koni gitu, ya kan? Orangnya pakai baju hitam, kopiah hitam itu viral. Kemudian saya bikin rekaman. Saya bikin rekaman di Instagram. Karena saya langsung lacak orang itu di mana, koordinatnya, siapa namanya, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Saya posisi dia terakhir. Dan you punya kemampuan untuk melakukan itu ya? Of course. Tak, saya sebenarnya mau menuju ke situ. Oke. Pelan-pelan. Siap. Saya punya banyak pertanyaan untukmu. Siap. Karena banyak juga yang menggugat ke kita ini gara-gara kalian ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk bagian relasi tadi itu. Ini kan persiapan Kongres PDIP ini. Ya. April ya? Saya nggak tahu pasti, saya bukan anggota partai. Entah kalau gue tahu pasti gue salah juga. Makanya gue mau tanya. April, Mei kali ya? Nggak menerima tawaran untuk sekaligus saja? Karena mungkin juga butuh orang seperti Anda di sekitar Ibu Mega untuk semacam die hard gitu ya. No. What I love about Ibu tuh apresiasi sekali aku pengen jadi akademisi. Ibu bangga aku jadi profesor di Rusia. Dan aku tuh sekarang udah di-involve untuk beberapa kampus, bukan cuma my kampus aja. Dan aku bilang sebenarnya gara-gara Ibu. Ibu waktu di Rusia bicara tentang bagaimana kita mengontrol, mengamankan gunung bawah laut. Gunung bawah laut itu kalau orang biasa lihatnya gunung bawah laut aja.
Oh enggak, buat Rusia. Itu a very strategic topic. Ada apa di bawah gunung bawah laut? Ada kemana suatu negara yang punya gunung bawah laut akan menuju di masa depan? Mineral-mineral apa yang tak terbarukan dan mineral jarang yang dimiliki oleh itu, and so on and so forth. Sehingga saya dipanggil oleh Rektor Grozny. Grozny itu adalah sekolah pertambangan paling penting di Rusia. Umurnya beda 3-4 tahun dengan Saint Petersburg University, and the rector is the very good friend of Mr. President Putin. Saya coba ditanya, itu presiden kamu keren banget. Sekarang kamu juga ngajar di sini. Coba, jadi saya bilang sama ibu, sebenarnya ibu yang bikin saya jadi diminta itu gitu loh. Jadi ibu saya rasa menghargai posisi saya itu dan nggak pernah minta. Ya makanya saya pikir kan mungkin ya kita nggak boleh berandai-andai, tapi di pikiran saya perlu juga ini orang kader seperti Koni Rahakundini Bakri ini berada di dekat kau. Oke, kita maju. Tibalah situasi yang krusial bagi Mas Hasto itu. Dan sebelumnya di tempat ini ada dokumen dan beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa itu dititip kepadamu, Mem. Yes. Dan you mengatakan bahwa sudah dinotariatkan di sana. Ya. Saya nggak terlalu mengerti soal bagaimana mekanisme itu, tapi pertanyaan saya gini, emang ada barang itu? Ya ampun, masa sih nggak percaya ada barang itu? Bukan. Buktinya ada yang keluar satu. Gimana sih? Saya sempat tanya sama Mas Hasto. Saya ketemu itu beberapa hari sebelum peristiwa penahanannya. Ya. Saya ketemu sama beliau, ngomongin beberapa hal. Tapi sekaligus saya tanya, yang 21 itu 21 ya yang pertama itu ya. 21 itu ya? Memang ada ya? Dia bilang bukan 21, 37, tapi kan satu sudah dibuka di tempatmu, bro. Oh gitu ya? Yang mana yang di tempat saya? Yaitu bahwa Mas Anies itu dikriminalisasi atas perintah Jokowi itu sudah juga, itu sudah bagian dari itu. Itu. Ya. Hah? Aku baru sadar gitu kan. Nah, makanya kemudian saya tidak merasa nyaman meminta ke Mas Hasto untuk menyampaikan apa saja karena saya yakin itu adalah dokumen dia, skenario dia, mungkin juga dia punya rencana-rencana dengan itu ya. Saya nggak mau masuk ke situ. Betul. Nah, tetapi kan namamu ada di situ, Mem. Makanya aku tanya bukan tadi. Nama aku aja, nama Mas Andi. Bukan, ya. Tapi maksud saya dia sebutkan dan dirimu bersikap kan di situ. Makanya aku tanya tadi, ada nggak barang itu? Saya tentu saja percaya. Saya tahu siapa dirimu. Nah, sekarang berkembang di barang. Sudah ada keluar satu kemarin tadi mengikuti informasimu tadi itu. Saya pemirsa lagi duduk bersama dengan Koni Rahakundini Bakri di sebuah kafe di sekitar Menteng juga, sambil ngobrol begitu bunyi teleponnya. Oh enggak, saya harus meninggal ke tempat ini, kakak. Kemana? Dipanggil ke Tuku Umar. Ternyata ibu itu mengkonfrontir soal itu ya. Bukan soal itu aja. Jadi ibu tuh mendudukan, kalau bisa bayangkan di Tuku Umar itu kita ada ruang luar, ruang dalam. Dan aku tuh masuk ke ruang dalam, yaitu ruang utama dengan ibu. Dan ibu cuma tanya, waktu aku datang Mas Andi sudah di sana duluan. Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Gitu. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah gitu kan. Tapi sekarang siapa punya? Nah akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Talapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Tapi saya sepakat dengan Kak Akbar bilang, boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya. Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan, pasti orang yang mempublish juga nggak mungkin mempublish tanpa izin. Setahu saya Mas Hasto itu sangat hati-hati. Itu kenapa
Saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin, karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disuruh sama Mas Hasto, nggak akan mungkin. Dan itu kenapa kakak? Kemarin kita ketemu, kakak nitipin buku kan? Iya. Yes. Supaya ada bacaannya lah gitu. Supaya kan. ada bacaannya. Dan saya lihat bukunya bagus banget nih, bikin membuat semangat lah paling nggak. Nah, kenapa juga saya senang kakak kirim buku? Karena saya mendengar kabar buku Cindy Adams itu nggak boleh dibaca oleh beliau. Tentang Bung Karno. Tentang Bung Karno. Oke. Saya nggak sebutkan siapa yang beri kabar, tapi Cindy Adams itu nggak boleh masuk. Nah, itu juga kan saya ini orang yang merasa loh, sebentar, dia tuh belum terpidana loh. Even terpidana seperti Bung Karno aja itu masih bisa terima buku. Ingat? Misalnya waktu beliau di Bandung penjara, itu kan Bu Inggit bawa buku. Sehingga beliau bisa nulis surat dengan pakai paku-paku itu kan. Maksudnya KPK tidak Petugas KPK tidak tidak mengizinkan untuk membaca buku Cindy Adams. Apa alasannya? Nah, saya nggak tahu. Tapi tadi pagi saya telepon Pak Abraham. Enggak, tadi pagi dong. Mas, kakak ngasih buku kan kemarin sore. Iya. Nah, kemarinnya setelah aku bubar dari kakak dari Teguh Umar, saya ke toko buku Gramedia. Saya malah cari buku lagi. Ya kan, kayak Nelson Mandela, kayak orang-orang yang bersikap untuk negara gitu. At least yang saya mau bilang adalah buku itu nggak berbahaya. Itu bukan senjata yang mematikan gitu. Terus kemudian saya telepon kakak Abraham Samad. Pak Abraham, aku mau tanya nih. Saya mau kirim buku dan saya ketitipan dari Pak Akbar Faisal buku untuk Pak Hasto. Ini bisa dikirim nggak ya? Kenapa yang saya dengar nih Cindy Adams nggak boleh masuk? Menurut Pak Abraham Samad adalah melanggar hak asasi manusia ketika seorang di dalam penjara atau sedang dikurung dalam apapun tidak boleh membaca buku. Pertanyaan saya, di mana letak ancamannya itu buku dianggap ancaman? I don't know, makanya hari ini saya telepon Kakak Roni. Oh, jadi buku saya belum sampai? Belum, masih dalam perjalanan. Bersama gitu. buku saya, jadi kita ada 5 buku nih. 4 punya aku, 1 punya kakak. Jadi akhirnya aku ke Kakak Roni Talapesi. Dan hari itu juga ketemu Kakak Roni Talapesi yang waktu saya ke Teguh Umar. Saya bilang saya mau ketemu Pak Hasto karena saya sudah harus pulang ke Rusia. Dan saya harus ke Sorbonne, ke Perancis. Jadi akan banyak perjalanan saya di luar negeri yang kemudian membuat saya akan susah untuk kembali. Padahal saya ingin tahu nih, apa kelanjutan dokumen yang dia percayakan, nomor 1. Nomor 2, saya ingin, dia ini kan orangnya pemikir. Otaknya gak pernah bisa berhenti berpikir. Ya dia harus baca lah paling gak. Oke? Iya dong. Kenapa itu gak bisa? Nah, Kakak Roni bilang memang aturan KPK selama berapa minggu ke depan tuh hanya boleh lawyer dan keluarga terdekat. Itu untuk pertemuan atau menerima tamu. Yes. Tapi kalau buku kan bisa saja misalnya kita titip di tas satpam. Gak bisa. Kemarin itu begitu, yang nitipin saya siapa? Bapak yang minta itu katanya. Kalau gak salah sekretaris Bapak bilang Bapak yang minta buku itu. Tapi ditolak, nggak boleh. Nah, makanya saya langsung beli buku. Justru, terutama tentang waktu Bung Karno di penjara Sukamiskin. Karena di situ kan kelihatan sikap Bung Karno. Ingat nggak cerita Bu Inggit yang Bung Karno udah drop ngomong di balik jeruji itu udah nggak berani lihat muka Bu Inggit. Ini menurut aku momentum penting karena aku nggak mau Mas Hasto ngalamin itu. Tiba-tiba Bu Inggit langsung bilang angkat mukamu dengan sehormat-hormatnya. Jadi jangan pernah padam gitu perjuangan. Nah, itu sebenarnya aku kirim buku itu. Saya, pemirsa ini karena sudah dibuka ini, pertama saya tidak pernah berpikir buku itu menjadi ancaman, kecuali bagi orang-orang yang memang banyak kesalahan, buku bisa dianggap bersalah gitu kan. Yang kedua, saya suka membaca. Yang ketiga, ya hanya itu yang saya bisa berikan. Saya memberikan buku Zaman yang Bergerak. Zaman yang Bergerak. Ditulis oleh seorang Jepang yang meneliti tentang Indonesia gitu kan. Abad 17-18 ya? Abad 17-18. Kebetulan saya suka membaca. Itulah yang saya titipkan. Saya nggak bisa membantu yang lain gitu kan. Wow, saya menjadi kepikiran juga. Semoga sampai. Bukan soal itunya saja. Kita hentikanlah pikiran dan buku itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Exactly. Saya nggak bisa menerima. Saya cuma ngeri bahwa kemudian kita artinya kita nggak boleh berpikir lagi. Nggak boleh menjadi bangsa yang pintar atau apa. Gitu. Betul. Aduh. Oke. Ya. Itu satu masalah. Nah, sekarang kita bicara tentang bukti-bukti itu. Karena orang menunggu itu, Mem. Bukti apa? Bukti-bukti yang dititipkan itu. Subhanallah, jangan juga bikin yang sama ya. Maksudnya aku mesti nge-push sekarang. I have to tell you what is the document. Bukan. Tentu saja tadi kan disebutkan aku tidak punya otoritas untuk itu kan. Tapi maksud saya begini. Saya harus bicara apa ya supaya ini kelihatan seperti bahasa yang soft. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Anies. Anies. Nomor 2 sudah keluar
pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya, betul. Berdua. Oke. Ya, yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Why? Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Karena sekali lagi saya punya sanksi perdata. Nih gue bacain karena gue bukan orang hukum ya. Kan aku kena sanksi perdata, bisa ganti rugi, dimintain ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Oke. 2, aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Nah, di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privacy tertentu. Betul kan? Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Betul? Kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget, ya atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gua nggak tahu juga, ya penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga selain hak asasi Mas Hasto, makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kejar saya? Mas Andi juga sama. Gubernur, Gubernur mana juga menandatangani perjanjian itu, nggak bisa karena ada sanksi notaris itu yang saya sebutkan cuma berapa biji, tapi ada sanksi notaris juga, ada lain-lain gitu. Jadi saya nggak akan mungkin. Ada pihak yang mencoba untuk menaikkan level tekanan ini kepadamu, entah tahu apa sampai atau tidak, bahwa seorang Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isi dokumen itu menyangkut dengan negara. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini menarik. Emang dia tahu isi dokumennya? Gue balik lagi. Klasifikasi, jangan ngajarin gue soal klasifikasi. Gue dosen tentang itu. Iya dong. Ya sekarang gue tanya, emang lu tahu ya dokumennya apa? Yang mana coba? Nah, udah gitu aja. Jangan sampai praduga. Ya, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Ya kan? Tapi aku harus memberitahu, ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Gimana sih? Gue bukan GR, tapi aku tahu banget aku sedang di-drag untuk kesana. Aku nggak mau. Sekali lagi karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua, ada perintah ketua umum partai, ya Allah, ibu bangsa itu langsung Koni Andi set. Oh siap. Saya itu saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Ini bahkan lebih jauh dari itu sebenarnya. Apa? Kenapa pula disimpan di Rusia? Emang kita ada perjanjian, bukan ekstradisi lagi ya. Perjanjian soal kerahasiaan antar dokumen orang perorangan disimpan di situ, itu tidak berlaku di Indonesia. Macam-macam lah. Makanya saya waktu saya kontak diri itu saya bilang, aku mau bicara soal ini karena banyak yang meminta seperti itu. Saya merasa bertanggung jawab karena memulainya dari sini. Dari ruangan ini. Gini kakak akbarku. Gue ini kebetulan dosen yang dipercaya di mana-mana. Contoh nih, aku pulang mungkin sekitar 4 hari di Rusia, aku harus terbang ke Sorbonne. Aku mesti ngajar di Sorbonne. Dari situ aku terbang ke Le Havre. Ada kemungkinan aku nyambung ke Birmingham. Kan aku kan juga di Nottingham, di Birmingham. Jadi, gini jawabannya. Kenapa dititipkan di Rusia? Karena saat dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku, memang aku lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gue tinggal di Kutub, itu akan judulnya Kutub. Kalau gue tinggal di Prancis, judulnya di Prancis. Terkondisikan oleh situasi waktu itu. Situasi waktu itu memang aku, dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia. Karena aku profesor, guru besar. Dan gue GR banget lah. Sebenarnya gue tuh udah lebih di atas itu. Gue udah dapat kabar bagus dari rektor aku. Jadi aku tuh keluar green card. Oh ya. Yes. Dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi green card keluar secepat itu. Kenapa? Karena aku dianggap profesor yang punya expertise. Nah, pertanyaan kan expertise-nya apa? Jadi mungkin Rusia tuh sadar, nah ini kalau negara sadar tuh dia
mikir dan orang yang bisa mikir dibawa, bukan orang yang bisa mikir disuruh pergi. Jadi dia sadar bahwa ternyata pengetahuan mereka selama ini tentang Asia tuh atau Southeast Asia itu nggak terlalu dalam. Pengetahuan dia tentang profesor-profesor Indonesia yang paham konstelasi geopolitik di sini, kemudian kaitannya kepada Baltik dan lain-lain itu kurang ada mungkin. Sehingga kelasku tuh selalu rame. Kelasku tuh misalnya untuk 20 orang yang datang bisa 100 sekian. Sebenarnya sih dengan penjelasan tadi itu saya menangkap sesuatu. Ini mungkin alam berpikir politisi ya. Kira-kira Madam Kony itu ngomong gini dengan green card tadi itu. Jangan macam-macam sama gua sama Rusia ini sama Enggak lah, kalau itu namanya gue GR banget. Enggak lah. Green card gitu loh, tidak gampang. Apalagi baru cuma berapa bulan ya? Setahun. Baru udah setahun ya? Setahun, tapi aturan Presiden Putin yang baru tuh nggak mungkin secepat itu. Iya makanya gitu kan. Oke, itu satu hal. Nggak mungkin, kalau aku boleh tambahkan ya, mungkin yang mempercepat itu juga adalah kemarin sempat lihat nggak fotoku di Vatikan. Jadi fotoku tuh ada di Vatikan website. Iya bersama dengan paus gitu ya. Iya. Kalau kakak perhatikan, aku tuh pakai bintang di apa dadaku maksudnya? kanan. Itu dari mereka? Bukan. Justru itu dipertanyakan oleh para kardinal. Kamu pakai bintang apa? Itu adalah bintang yang diberikan oleh Menteri Lavrov. Bahwa saya itu mendapat bintang kehormatan Kremlin tentang persahabatan, tentang duta persahabatan. Maksudnya beliau tadi itu Sergei Lavrov. Yes. Menteri Luar Negeri Rusia. Wow, ngeri kali ini. Ngeri kali gitu ya. Oke, nah itu tadi situasinya. Jadi saya udah ungkapkan Yes. jangan tersinggung, tapi sekaligus kepada para pemirsa jangan lagi meminta saya kenapa nggak tanya gini. Saya malah udah tanya yang pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh media lain kepada Madam Kony. Tahu nggak satu yang saya suka dari Kakak Akbar? Dan ini saya berharap orang-orang mengikuti Kakak Akbar. Dan kenapa saya appreciate tadi Kakak buka yang tadi? Karena kita membiasakan kita tidak assuming. Ini penyakit kita yang paling jelek hari ini. Kita tuh cepat sekali assuming sesuatu. Atau merasa dengan kita desain udah sebaik mungkin nih, kira-kira udah rakyat harus ngerti aja. Nah itu. Makanya aku appreciate kakak ini karena nanya dan kemudian ya inilah dialektika bahwa mengerti juga, alasan saya nggak bisa ada yang push saya dong. Iya. Gitu. Ya itulah you tahu lah. Sejak dari awal kan forum ini saya bikin ya memang semacam medium ya. Sekaligus ini saya banyak sekali yang memprotes. Kenapa sih lu banyak ngomong banget? Enggak, saya mencoba untuk membantu Anda sekalian untuk mengarahkan. Betul. Karena di sini bukan wawancara, beda. Kalian salah kalau wawancara, ini diskusi. Diskusi dalam. Makanya saya sebutkan itu acaranya itu adalah bercakap-cakap. Jadi clear ya para penonton yang suka di timeline itu di komentar itu malah memaki-maki saya gitu. Udahlah, nggak apa-apa gitu. Gak ya. apa-apa, Ini adalah forum percakapan. Ya. Karena kalau wawancara yaudah biarkan teman-teman media lainnya. Ini percakapan. Kakak cuma dimaki-maki. Aku file militerku keluar kemana-mana. Gimana sih? Jangan curhat dong. Nanti kayak Pak SBY sering curhat. Iya. Oke. Nah itu tadi kita menuju ke akhir dari diskusi kita. Tapi lagi-lagi saya harus memediasi pertanyaan publik menyangkut soal itu, Karena coba lihat. Saya percaya. Bukan dari dirimu atau Mas Andi Wijayanto yang informasi tentang pelemahan KPK itu yang dituduhkan oleh Mas Hasto kepada Pak Jokowi itu ya. Yang video pakai baju ungu. Iya, video pakai baju itu yang katakanlah dokumen kedua ya. Gitu itu ya. confirm bukan dari kami. Iya, oke. Tetapi kan isinya itu kan sangat besar. Pelemahan KPK. Itu tuduhan sangat serius. Saya yakin lah Mas Hasto itu telah menghitung semuanya. Ya. Tetapi itu kan bukan tuduhan yang main-main. Maka kemudian orang jadi bertanya, kalau informasi kedua saja sudah begitu tonnya, bagaimana yang ke-17, bagaimana yang ke-21, bagaimana yang ke-35? Saya buat pertanyaannya menjadi lebih soft untuk karena pasti tidak mau buka soal intinya. Emang bentuknya seperti apa sih? Dua ya, bentuknya tuh dokumen. Yang paling aku pentingkan tuh dokumen. Iya, seperti apa? Dokumen. Kertas maksudnya? Iya, dokumen. Oke. Tapi juga ada soft filenya ada. Soft file aja. Dalam bentuk cakram atau USB? Pokoknya soft file. Saya sudah mencoba pemirsa untuk oh gitu ya. Pada akhirnya kan kita bertanya, akan diapakan itu nantinya?
Akan diapakan? Iya. Tergantung pemilik dong. Pemiliknya ya. Iyalah, kalau sekarang saya mau pergi nih, Kakak Akbar titip ya Audi saya di garasi, ya kan? Iya. Nanti gue balik lagi 2 minggu. Iya. Ya kan? Betul. Jangan diapa-apain. Jangan Ya, diapa-apain. Kakak Akbar juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sentuh, bahkan sentuh pun tidak boleh. Nggak boleh. Begitu ya. Ya dong. Oh. Atau kalau cuma ngobrol cuman gitu aja mungkin kakak anak-anak itu gue bayar dugem sebentar boleh aja. Iya. Tapi gue enggak. Gue pakai perjanjian hitam putih, notaris. Ya nggak mungkin aku main-main dong. Masalahnya kan ini sudah merepotkan dirimu, Mem. Ada yang keluar tapi ternyata bukan dirimu. Ya. Orang akan mengarahkan kepada dirimu loh soal itu. Ya boleh aja orang arahkan ke Bahkan sudah semana-mana pun juga mengarahkan ya? udah mengarahkan jelas. Tapi saya udah dipanggil langsung, jangankan itu. Sang ketua umum Ibu Bangsa sudah manggil saya langsung. Jangankan cuma netizen nanyain. Ibu Bangsa udah langsung duduk kamu berdua, kamu bukan. Selesai. Dan gimana saya mau akses orang saya sedang di sini? Oke.